untuk kita membiarkan kasus intoleransi ini, kawan. Betul, kawan. Dia dan merupakan penindasan terhadap hak umat Kristen oleh kaum mayoritas di sana. 2 kali wilayah pembangunan masjid sudah ditolak. Konoha lebih pusing mikirin agama orang lain daripada memperdalam agama sendiri. Aksi akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 13 Agustus 2025 jam pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Lokasi tempat Istana Negara Patung Kuda Monas. Toleransi, no. Nggak bakal hilang di situ, nggak bakal. Orang Kristen masih tahu takut. Gue bilang gitu. Terus dia bilang, lah kalau di gue mah sendal aja bisa hilang katanya gitu. Korban banjir yang mayoritas beragama Islam dipersilakan mengungsi hingga diperbolehkan menjalankan sholat di gereja. Daftar 5 kota paling intoleran di Indonesia. 120 cabang yang ada di Indonesia. Serang, geruduk, duduki dan boikot semua kantor Kementerian Agama yang ada di kabupaten, kota, dan provinsi di daerah masing-masing. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi alias Kang Deddy ini keren banget. Dia tuh janji akan membantu gereja yang rencananya itu bakal disita Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Aksi Kang Deddy dalam memelihara toleransi di Jawa Barat ini bukan cuma kali ini aja ya. Menurut Adriano, aturan ini bikin pendirian rumah ibadah susah meski semua syarat udah dipenuhi. Dan Polres Metro Tangerang ini keterlaluan banget. Selama setahun, mereka membiarkan begitu saja laporan penganiayaan yang dialami oleh Jemaat Persekutuan Oikumene Umat Kristen atau POUK Tesalonika Teluk Naga, Tangerang. Halo guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Kali ini kita akan membahas video viral dan panas guys ini guys. Langsung saja kita video pertama guys, ini dia videonya. Kita hanya bertujuan untuk memuliakan Tuhan, sehingga tidak menjadi alasan untuk kita membiarkan kasus intoleransi ini, kawan. Betul, kawan. Kawan-kawan sekalian, kita ketahui bersama bahwa negara kita ini itu dibentuk oleh 100% Muslim. Penolakan terhadap sekolah Kristen di Kota Parepare, Sulawesi Selatan ini murni Kristenfobia dan merupakan penindasan terhadap hak umat Kristen oleh kaum mayoritas di sana. Dan gilanya lagi, intoleransi ini didukung oleh para wakil rakyat di DPRD sana. Menolak pendirian sekolah Kristen Jamalwe. Kok bisa-bisanya negara tunduk pada warga intoleran dan mendukung penindasan terhadap hak minoritas di sana? Hei, wahai bapak-bapak DPRD Kota Parepare, apakah orang Kristen di sana itu warga kelas 2 yang boleh kalian injak-injak hak asasinya? Kota Parepare ini masih bagian dari Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila, atau kalian mau berlakukan syariat Islam di sana sampai menolak sekolah Kristen? Anti Pancasila sekali. Toleransi double, Pak. Terima kasih Bang Tretan Muslim yang udah ikut memviralkan, dan terima kasih Mbak Najwa Shihab yang sudah ikut bersuara dalam kasus intoleransi di Kota Parepare ini. Dua kali wilayah pembangunan masjid sudah ditolak. Di Konoha lebih pusing mikirin agama orang lain daripada memperdalam agama sendiri. Hanya di Konoha menjawab pertanyaan ujung-ujungnya digerebek. Berat, saudara. Kalau yang di sana membahas Alkitab disebut dakwah, tetapi jika sebaliknya disebut penistaan. Berat, saudara. Hanya di negeri Konoha, ibadah di rumah digerebek, sedangkan ibadah di jalanan dibolehkan. Sama kita lawan intoleransi. Toleransi, yes. Intoleransi, no. Seruan aksi seluruh umat beragama di Indonesia. Jaga toleransi di bumi pertiwi. Aliansi Masyarakat Anti Intoleransi Indonesia, mari rapatkan barisan bersama pejuang rakyat Indonesia. Kita jaga Bhinneka Tunggal Ika kita demi Indonesia maju dan Indonesia emas. Perbedaan warna, suku, agama, ras, dan antar golongan adalah sebuah keindahan tanah air kita. Aksi akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 13 Agustus 2025 jam pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Lokasi tempat Istana Negara Patung Kuda Monas. Titik kumpul Gedung Sarina Tamrin Jakarta Pusat pukul 1 waktu Indonesia Barat.
Bersama kita jaga persatuan dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Salam perjuangan. Salam perjuangan. Toleransi, yes. Intoleransi, no, no, no. Merdeka. Silakan. Hapus. Teman muslim kita pertama kali masuk gereja, guys. Jadi ceritanya gue ke gereja sama temen gue yang dia sedang mencoba ingin ke gereja. Beda agama yang pastinya. Dan dia tuh kaget. Handphone, tas semua ditaruh di bangku toh. Dia bingung. Pas pulang gereja ngomong sama gue. Nov, itu handphone, tas semua ditaruh di bangku, nggak hilang. Kan kita berdoa ya. Orang lu pada berdoa, gue dikit-dikit nengok ke belakang takut handphone gue hilang, katanya ngomong gitu. Gue ketawa. Gue bilang, nggak bakal hilang, tenang aja. Lu taruh handphone, dompet, duit nggak bakal hilang di situ, nggak bakal. Orang Kristen masih tahu takut. Gue bilang gitu. Terus dia bilang, lah kalau di gue mah sendal aja bisa hilang, katanya gitu. Ya, ratusan korban banjir yang mayoritas beragama Islam dipersilakan mengungsi hingga diperbolehkan menjalankan sholat di gereja. Ratusan orang yang terdampak banjir di Kudus, Jawa Tengah membuat warga terpaksa mengungsi. Salah satu lokasi yang dijadikan tempat pengungsian adalah Aula Gereja Kristen Muria Indonesia atau GKMI Tanjung Karang. Perbedaan agama tidak menghalangi pengurus gereja untuk membantu para pengungsi yang mayoritas beragama Islam. Makan dan minum 3 kali sehari disediakan oleh pihak gereja. Para pengungsi merasa terbantu, bahkan diberi kebebasan untuk melaksanakan salat di dalam gereja. Nyaman semuanya, serba nyaman. Makanan, tempat tidur, semua dilayani dengan baik, Mas. Kalau ibadah sendiri bagaimana? Kita di gereja ya? Gimana ibadahnya bagaimana? Ya, kalau ibadah ya terserah yang muslim mau sholat di sini tidak apa-apa. Inilah daftar 5 kota paling intoleran di Indonesia. Setara Institut merilis daftar kota dengan skor indeks kota toleran terendah berdasarkan pengamatan selama tahun 2024. Dan inilah 5 kota paling tidak toleran. Urutan kelima adalah Pekanbaru. Ibu kota Provinsi Riau ini mendapatkan skor 4,3 dari skala 1 sampai 10. Urutan keempat adalah Banda Aceh. Banda Aceh mendapatkan skor yang sama dari tahun sebelumnya, yaitu 4,2, dan belum beranjak dari 5 besar kota intoleran di Indonesia. Ketiga, Lok Seumawe. Kota ini mendapat skor IKT sebesar 4,1. Kedua, Cilegon. Banyaknya kasus penolakan pembangunan gereja dan pembubaran ibadah di kota ini membuat skor IKT hanya sebesar 3,99. Dan posisi pertama kota intoleran adalah kota Parepare. Kota ini mendapatkan skor IKT sebesar 3,94. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya, bagi seluruh kader-kader gerakan mahasiswa Kristen Indonesia di 120 cabang dari Sabang sampai Merauke, jangan pernah kendor semangatnya. Terus kita suarakan suara-suara kenabian dan suara-suara kedamaian di 120 cabang yang ada di Indonesia. Serang, geruduk, duduki dan boikot semua kantor Kementerian Agama yang ada di kabupaten, kota dan provinsi di daerah masing-masing. Kita tuntut hak kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia sampai kita mendapatkan hak kita. Pasca jalan, salam, merdeka, merdeka, merdeka. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi alias Kang Deddy ini keren banget. Dia tuh janji akan membantu gereja yang rencananya itu bakal disita Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Permasalahan itu disampaikan di akun Instagram Kang Deddy @deddymulyadi71 pada Minggu 10 Agustus lalu. Sang gembala gereja bernama Paripurna Situmorang cerita, tanah gereja itu dijadiin jaminan ke BPR demi mendapatkan pinjaman sebesar 6 miliar rupiah. Cuma sayangnya utang sebesar 6 miliar itu nggak bisa dilunasin. Akhirnya tanah gereja itu terpaksa akan disita pihak Pengadilan Negeri Cianjur pada 20 Agustus mendatang.
Menurut KDM, solusi paling bijak dan efisien adalah melunasi tunggakan hutang. Karena menurut Kang Deddy, kalau gereja itu disita, proses pembangunannya pasti jauh lebih rumit dan mahal. Belum beli tanahnya, urus perizinan, dan gak jarang ada kelompok masyarakat yang gak setuju sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Kang Deddy tuh berjanji gak akan tinggal diam. Dia tuh akan mengambil peran sebagai fasilitator demi mencari jalan keluarnya. Langkah pertama yang bakal dilakuin yaitu menggalang dukungan dari para pengusaha dan jemaah Kristen lainnya. Kang Deddy juga berencana mengajak mereka tuh bergotong royong membantu pelunasan gereja. Sehingga pihak peminjam alias pihak gereja akan mendapatkan haknya dan gereja tuh bisa tetap berdiri sebagai pusat ibadah. Gak cuma penggalangan dana, Kang Deddy tuh rencananya akan berkomunikasi dengan pihak pengadilan. Tujuannya buat ajuin permohonan biar proses penyitaan aset gereja bisa ditunda buat sementara waktu. Kang Deddy pun berpesan kepada para jemaah buat tetap lanjut ibadah kayak biasa tanpa mikirin masalah ini. Kang Deddy tegasin komitmennya itu buat selamatkan gereja agar terus bisa jadi tempat ibadah bagi para jemaah. Aksi Kang Deddy dalam memelihara toleransi di Jawa Barat ini bukan cuma kali ini aja ya. Saat terjadi perusakan villa yang dipakai untuk retreat agama oleh sekelompok orang, Kang Deddy itu langsung turun tangan. Ia menyikapi kasus ini dengan tegas dan bijak. Kang Deddy menekankan bahwa perusakan tersebut adalah tindak pidana atau melanggar KUHP dan harus diproses secara hukum. Kang Deddy memastikan proses hukum berjalan cepat dan transparan oleh aparat penegak hukum. Dia kasih ganti rugi sebesar 100 juta rupiah dari dana pribadi untuk membantu proses perbaikan villa. Selain itu, Kang Deddy itu juga menyalurkan bantuan psikologis atau trauma healing kepada keluarga korban agar mereka bisa pulih secara mental. Pun masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta, Kang Deddy itu membentuk Satgas Toleransi Agama atau Kepercayaan. Dia juga menerbitkan surat edaran jaminan beribadah. Kang Deddy juga memastikan setiap sekolah menyediakan ruang ibadah sesuai keyakinan masing-masing siswa. Gak cuma Kang Deddy, ada satu pejabat yang juga baru-baru ini memperjuangkan hak umat Kristen untuk beribadah. Dia ini adalah Bupati Kuburaya, Kalimantan Barat bernama Sujiwo. Sujiwo menindak tegas para oknum RT, Kepala Desa Kapur, dan Camat Sungai Raya yang sudah tanda tangan surat penolakan pendirian Gereja Katolik Paroki Santo Agustinus. Pak Sujiwo ini bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan DPRD Kuburaya berjanji akan mengawal berjalannya pembangunan gereja ini. Ketika banyak kepala daerah memilih main aman dengan mengalah pada desakan masa intoleran, ada segelintir yang justru berdiri tegak membela hak warganya tanpa pandang agama. Sikap inilah yang ditujukan oleh Kang Deddy dan Sujiwo. Tentu saja ini tuh perlu keberanian untuk berdiri tegak di atas konstitusi. Semoga semakin banyak para kepala daerah toleran yang berani pasang badan buat kaum minoritas. Yuk rawat terus toleransi di Indonesia. Puluhan mahasiswa Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI Samarinda ngadain aksi damai di depan kantor Kementerian Agama atau Kemenak Samarinda pada 28 Juli lalu. Mereka bawa spanduk, bendera merah putih, dan panji organisasi sambil berorasi. Mereka protes soal maraknya tindakan intoleransi yang ganggu kehidupan beragama di Samarinda. Salah satu kasus yang disorot adalah penolakan pembangunan Gereja Toraja di Samarinda pada tahun 2021. Padahal Gereja Toraja udah penuhi semua syarat administratif yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri atau PBM 2 Menteri tahun 2006. Pertama, daftar nama dan KTP minimal 90 jemaat. Kedua, persetujuan dan dukungan dari minimal 60 warga sekitar gereja. Ketiga, rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Nah, satu syarat lagi terganjal, yaitu rekomendasi dari Kemenak Samarinda. Kemenak Samarinda belum keluarin rekomendasi dengan alasan enggak masuk akal. Pengen menjaga kondusivitas antar umat beragama. GMKI merasa Kemenak kurang tegas dan malah takut sama kelompok intoleran yang menolak pendirian gereja. Koordinator aksi, Adriano Marbun, bilang PBM sering jadi celah menghambat hak beribadah kelompok minoritas. Menurut Adriano, aturan ini bikin pendirian rumah ibadah susah, meski semua syarat udah dipenuhi, dan itu mencederai semangat konstitusi.
Konstitusi kita jelas-jelas bilang, negara menjamin kemerdekaan tiap warga buat memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. GMKI Samarinda menyampaikan 3 tuntutan utama dalam aksi itu. Pertama, mereka minta Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri cabut PBM. Soalnya, aturan ini dianggap memberi ruang buat intoleransi dan diskriminasi. Kedua, mendesak Kemenak dan Pemkot Samarinda menjaga kerukunan antar umat beragama dan mencegah tindakan intoleran di masyarakat. Ketiga, mendesak Wali Kota Samarinda, Kemenak, dan polisi menindak tegas oknum yang terbukti melakukan tindakan intoleransi. Adriano juga nyebut kasus lain, yaitu penolakan gereja di Kelurahan Sempaja Utara pada 2021. Meski Samarinda dikenal sebagai kota multikultural, Adriano bilang masih ada kasus intoleransi yang perlu perhatian serius dari pemerintah. Ketua GMKI Samarinda, Ezra Julio Parapean, bilang kasus Gereja Toraja di Samarinda cuma salah satu contoh gimana syarat administrasi sering jadi alasan menolak rumah ibadah. Menurut Ezra, ini bentuk diskriminasi yang nggak boleh dibiarin. Catatan GMKI dalam setahun terakhir, ada lebih dari 10 kasus pelarangan ibadah dan penolakan pembangunan rumah ibadah di berbagai wilayah. PLT Kepala Kemenak Samarinda, Mustafa Nuri, janji akan mengevaluasi tata kelola keagamaan di Samarinda. Dia juga bilang terbuka mendengarkan aspirasi GMKI. Aksi damai yang dilakukan GMKI Samarinda ini keren banget. Sebagai mahasiswa, mereka nggak cuma belajar di dalam kelas universitas, tapi juga peduli dengan kondisi sosial di sekitarnya. Mereka protes ketika ada kelompok agama minoritas yang ditindas hak beribadahnya. Mereka juga mengingatkan Kemenak, Wali Kota, dan Kepolisian terus menegakkan konstitusi, khususnya soal hak kebebasan beribadah. Mereka juga mengingatkan semua aparat bertindak tegas ngelindungin hak beribadah semua umat. GMKI juga ngajak masyarakat ngelihat keberagaman sebagai kekuatan supaya Indonesia bisa lebih inklusif dan damai. Semoga aksi damai GMKI ini bisa jadi momentum pemerintah pusat menghapus aturan yang diskriminatif terhadap kelompok agama minoritas. Kudos GMKI Samarinda. Penyidik Polres Metro Tangerang ini keterlaluan banget. Selama setahun, mereka membiarkan begitu saja laporan penganiayaan yang dialami oleh Jemaat Persekutuan Oikumene Umat Kristen atau POUK Tesalonika Teluk Naga, Tangerang. Padahal bukti udah ada, saksi mata, rekaman video jelas, bahkan korbannya termasuk anak di bawah umur. Tak puas diperlakukan seperti itu, Jemaat POUK pun melaporkan penyidik Polres Metro Tangerang Kota ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau Propam. Laporan dilakukan bareng bersama Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta. Mereka juga melaporkan penyidik Polres Metro Tangerang ke Wasidik Polda Metro Jaya dan Kompolnas. Ketiga lembaga ini berwenang buat pengontrol dan memantau kinerja penyidik dan Polri. Aksi penganiayaannya sendiri terjadi pada 2024 lalu, saat Jemaat POUK melakukan ibadah Jumat Agung dan Paskah 2024 lalu. Menurut pengacara LBH, Khairul Anwar, ini jelas undue delay alias penundaan berlarut yang jelas melanggar hak atas rasa aman dan kebebasan beragama. Padahal, menurut salah satu jemaat, Michael Sihaan, aparat pemerintah harus serius menangani persekusi terhadap umat beragama. Pemerintah tidak boleh kalah dengan intimidasi masyarakat dalam menjamin kebebasan beribadah, ucapnya. Jemaat Gereja POUK Tesalonika harus bisa beribadah dengan nyaman dan tenang di rumah doa, lanjutnya. LBH Jakarta juga menyoroti bahwa kasus kayak gini nggak cuma soal aparat yang lalai, tapi juga kelemahan KUHAP yang udah 44 tahun nggak diupdate. Tidak ada norma yang tegas melarang undue delay pada saat penyelidikan, lanjutnya. Jadi, nggak ada aturan tegas soal batas waktu penyelidikan, dan RKUHP terbaru malah nggak kasih solusi. Jadi sampai sekarang, nggak ada aturan tegas soal batas waktu penyelidikan, dan nggak ada mekanisme kontrol eksternal yang kuat. Jadi kalau penyidik diem aja, korban cuma bisa ngadu ke atasan penyidik, itu pun lagi-lagi sering mentok. By the way, yang bikin tambah miris, penyerangan itu cuma satu dari banyak tekanan yang dihadapi Jemaat POUK Tesalonika. Sejak 2024, gedung yayasan mereka udah disegel Pemkab Tangerang. Alasannya karena nggak punya persetujuan bangunan gedung atau PBG. Pemerintah bilang ini urusan administratif, bukan pelarangan ibadah. Dan jemaat dipersilahkan pakai aula kecamatan sebagai gantinya. Masalahnya, yang seperti kita tahu, aturan izin rumah ibadah di Indonesia itu terkenal pilih kasih. Mayoritas biasanya gampang ngumpulin syarat, 90 KTP jemaat sekitar, dukungan 60 warga, rekomendasi FKUB, izin dari Kemenak.
Tapi kalau kelompok minoritas sering mentok di tanda tangan warga atau rekomendasi yang nggak kunjung keluar. Padahal POK cuma mau pakai gedung itu sebagai rumah doa, yang secara aturan cukup punya PBG, bukan semua persyaratan berat kayak bangun gereja. Jemaat ngaku udah ngurus PBG sejak lama, tapi prosesnya rumit banget. Bahkan sempat diminta syarat teknis kayak pel banjir yang biasanya nggak makan waktu lama, tapi entah kenapa molor berbulan-bulan. Di lapangan, aula kecamatan yang disediakan juga jauh dari kata layak. Dan untuk acara besar seperti Paskah atau Natal, mereka harus kirim surat izin dulu. Itu pun beberapa kali, suratnya bahkan nggak dibales. April 2025, Paskah kembali jadi duka. Jemaat udah kirim surat sejak 15 April buat pinjem aula untuk Jumat Agung. Karena nggak ada jawaban, mereka akhirnya ibadah di gedung yayasan dengan rekomendasi Komnas HAM dan pengawalan polisi. Besoknya, segel kuning kembali dipasang di pintu rumah doa. Penutupan ini bikin jemaat makin yakin kalau persoalan mereka nggak cuma soal izin bangunan, tapi juga cerminan diskriminasi yang udah mengakar. Setiap kali ibadah, mereka harus berjaga-jaga, takut kejadian 2024 terulang. Kasus POK Tesalonika jadi gambaran pahit gimana birokrasi, aturan berat sebelah, dan sikap permisif terhadap intoleransi bisa nyatu, bikin korban kehilangan hak dasarnya. Dan selama hukum tetap kayak gini, cerita-cerita miris seperti ini akan terus berulang. Ini saatnya negara hadir dan tindak tegas pelaku intoleran. Coba bayangin, cuma karena Anda seorang Muslim, Anda nggak boleh nikmatin fasilitas publik buat ngerayain Idul Fitri atau Idul Adha. Gimana rasanya? Inilah yang lagi dialamin minoritas Muslim di kota Humilla, Murcia, Spanyol. Jadi, pemerintah kota Humilla baru aja ngeluarin aturan yang melarang penggunaan fasilitas publik buat perayaan Hari Besar Islam. Yang dimaksud fasilitas publik itu misalnya gedung olahraga, pusat kota, sampai balai kota. Pelarangan ini disebut-sebut sebagai pertama di Spanyol. Kebijakan diskriminatif ini didorong partai ekstrem kanan, Vox. Lalu dimodifikasi dan disahkan Partai Rakyat atau PP yang berhaluan konservatif. Dalam proposal kebijakan itu, PP nyebut fasilitas olahraga dan ruang publik gak boleh dipakai buat kegiatan keagamaan, budaya, atau sosial yang gak sesuai sama identitas kami, kecuali kegiatan itu diselenggarain pemerintah kota. Meski Vox milih abstain pas voting, suara mayoritas PP udah cukup buat melegalkan soal kebijakan itu. Tapi anehnya, Vox mengklaim kemenangan itu di akun media sosial mereka. Berkat Vox, untuk pertama kalinya festival Islam dilarang di ruang publik Spanyol, publis mereka. Spanyol adalah dan akan tetap menjadi tanah umat Kristiani, tambah mereka. Jasinfo, Humilla sebenarnya kota kecil. Penduduknya cuma sekitar 27.000 jiwa. Penduduk yang beragama Islam sangat minoritas di sana, sekitar 7,5% dari total populasi. Mereka umumnya berasal dari negara-negara mayoritas Muslim. Mayoritas penduduknya beragama Katolik. Tapi Humilla punya sejarah panjang yang dipengaruhi budaya Arab dan Berber Muslim. Kebijakan yang diskriminatif itu langsung menyulut kecaman dari kelompok keagamaan sampai tokoh politik oposisi. Presiden Federasi Organisasi Islam Spanyol, Mounir Benjelloun Andalusi Azhari, nyebut langkah ini sebagai bentuk intoleransi dan Islamofobia. Menurutnya, kebijakan ini bikin komunitas Muslim merasa dimarginalkan dan hidup dalam rasa takut. Mereka nggak menargetkan agama lain, mereka menyerang agama kami, katanya. Kami cukup terkejut dengan apa yang terjadi di Spanyol. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun saya merasa takut, lanjutnya. Menteri Migrasi Spanyol, Elma Saiz, ikut berkomentar. Dia menyebut kebijakan ini memalukan dan minta pemimpin lokal mundur dan minta maaf. Francisco Lucas dari Partai Sosialis atau PSOE, partai oposisi, bilang PP udah melanggar konstitusi dan ngerusak kohesi sosial demi kekuasaan politik. Mantan wali kota Humilla dari PSOE, Juana Guardiola juga bersuara. Apa sih maksud identitas itu? Gimana dengan warisan Muslim yang udah berabad-abad di sini? Katanya. FYI, konstitusi Spanyol ngejamin kebebasan beragama dan beribadah setiap warga sebagaimana termaktub dalam pasal 16. Karena itu, jelas kebijakan diskriminatif di Humilla itu melanggar konstitusi Spanyol.
Apa yang dilakukan di Humia mengingatkan kita dengan apa yang dilakukan di sejumlah Pemda di Indonesia. Konstitusi Spanyol dan konstitusi kita sama-sama ngejamin kebebasan beragama dan beribadah setiap warga. Tapi prinsip yang sangat mulia itu juga dilanggar sejumlah Pemda di Indonesia. Hak beribadah dan hak memiliki rumah ibadah umat Kristen sebagai minoritas di Indonesia dikebiri. Daftar contohnya panjang banget. 3 diantaranya, Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Philadelphia di Kabupaten Bekasi sampai sekarang belum berdiri. Padahal mereka sudah menang melawan kebijakan diskriminatif Pemkab Bekasi itu di berbagai level pengadilan. Di Padang, rumah doa milik Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Anugerah diserang secara brutal pada 27 Juli lalu. Sekitar 30 anak mengikuti pelajaran agama Kristen mengalami luka-luka dan trauma. Di Samarinda, Gereja Toraja nggak bisa dibangun karena Kementerian Agama setempat takut kasih rekomendasi. Padahal, 3 syarat lainnya sudah dipenuhi panitia pembangunan Gereja Toraja. Kebijakan diskriminatif di Humia dan di sejumlah daerah di Indonesia ya sama-sama melanggar prinsip kebebasan beragama yang dijamin hukum internasional. Kita nggak punya legitimasi moral kalau kita mengecam kebijakan diskriminatif di Humia. Sementara kita diam-diam atau terang-terangan justru mendukung kebijakan anti gereja di sejumlah daerah di Indonesia. Kita nggak selamanya jadi mayoritas, ada kalanya kita jadi minoritas. Karena itu, selalu ingat prinsip ini. Jangan lakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak inginkan mereka lakukan kepada kamu. Itu kami kutip dari ajaran Konfusianisme. Kami yakin Golden Rule itu juga ada di semua ajaran agama. Yuk, desak cabut aturan yang melanggar keberagaman.